Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fadilatus Syifa, Muhammad Nur Solahuddin, dan Muhammad Hafid Ardiansyah akan menjelaskan tentang fungsi keuangan dalam organisasi bisnis. Poin penting yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama adalah pengertian dari manajemen keuangan, yang kedua tujuan dan fungsi dari manajemen keuangan, yang ketiga tugas utama atau tugas pokok dari manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah kebijakan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memperoleh, mendanai perolehan, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jadi, dari pengertian tadi, aktivitas manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama, investasi atau investing, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang alokasi dana yang dimiliki oleh organisasi. Jadi, untuk apa dana ini digunakan? Yang kedua, ada aktivitas pembelanjaan atau financing, yaitu pengambilan keputusan tentang sumber dana yang akan digunakan. Jadi, bagaimana cara kita untuk memperoleh sumber dana? Bagaimana kita mencari dana untuk membiayai investasi tadi? Jadi, financing itu tentang sumber dana. Yang ketiga ada manajemen aset, yaitu masalah efektivitas dan efisiensi penggunaan aset yang dimiliki. Nah, dari pengertian manajemen keuangan tadi, kita dapat mengetahui fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi atau investing. Keputusan yang menyangkut tentang dana yang dimiliki perusahaan sebaiknya ditanamkan ke dalam aset bentuk apa. Kalau digambarkan dalam laporan posisi keuangan, itu misalnya apakah dana perusahaan ini digunakan untuk membeli aset lancar ataupun untuk membiayai atau membeli aset tetap. Bisa juga termasuk dalam modal kerja, yaitu modal gaji, listrik, dan sebagainya. Yang kedua, keputusan pendanaan atau pembiayaan, atau kita sebut sebagai financing. Nah, keputusan yang menyangkut tentang sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi. Jadi, seperti contoh, dalam laporan posisi keuangan, itu pada kolom pasiva, apakah dibiayai melalui liabilitas, yaitu melalui hutang, ataupun melalui ekuitas, yaitu modal sendiri. Nah, pilihan pendanaan ini memiliki resiko yang berbeda-beda. Misalnya liabilitas. Nah, perusahaan diharuskan untuk membayar bunga ataupun pokok. Nah, kalau misalnya yang dipilih itu adalah ekuitas, maka misalnya menerbitkan saham. Nah, perusahaan itu harus membayar kepada pemegang saham itu berupa dividen. Jadi, pemilihan pendanaan dana yang berbeda juga memiliki resiko yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Keputusan ini yaitu masalah efisiensi penggunaan aset yang dimiliki. Keputusan tentang produk apa yang akan dijual dan bagaimana cara menjualnya agar memperoleh laba yang maksimal, dan setelah mendapatkan laba, bagaimana penggunaan laba tersebut. Nah, kalau digambarkan, yang pertama aktivitas financing. Jadi, bagaimana perusahaan untuk memperoleh sumber dana, apakah dari pasar modal, yaitu
melayangkan saham atau menerbitkan saham. Yang kedua, apakah dari bank, yaitu hutang ke bank, apakah dari lembaga keuangan non-bank, misalnya seperti koperasi. Nah, ketika sudah memiliki sumber dana, maka perusahaan akan melakukan aktivitas investing, yaitu bagaimana atau untuk apa perusahaan ini dikelola. Jadi perusahaan itu pasti akan menanamkan dana pada kegiatan yang produktif, harapannya agar mendapatkan laba yang maksimal. Nah, ketika kegiatan yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan ini dalam operasinya itu menghasilkan aliran kas yang masuk dan lebih dari cukup atau tercipta laba yang maksimal, maka manajer keuangan itu harus bisa memutuskan apakah laba tersebut bisa untuk mengembalikan sumber dana tadi, misalnya dari pasar modal. Apakah perusahaan itu bisa memberikan dividen, lalu apabila dari hutang bank, apakah si perusahaan ini bisa mengembalikan hutang tersebut, atau laba ini ditanamkan kembali ke perusahaan untuk pengembangan perusahaan. Nah, itu tadi adalah fungsi dari manajemen keuangan. Tujuan normatif dari manajemen keuangan sendiri itu pada umumnya orang menyangka bahwa semua perusahaan mempunyai tujuan untuk memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Nah, itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Tetapi terdapat tujuan yang lebih esensial atau yang lebih normatif. Nah, secara normatif, tujuan keputusan dari manajemen keuangan itu sendiri yaitu untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan yaitu harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut misalnya dijual. Nah, harga saham perusahaan itu sebagai indikator nilai perusahaan itu sendiri. Jadi misalkan nilai perusahaan itu akan meningkat apabila harga saham perusahaan itu juga meningkat. Jadi tujuan manajemen keuangan sendiri itu adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan harga saham tadi. Nah, pemilik perusahaan atau pemegang saham itu belum tentu bertambah kaya meskipun memperoleh laba yang tinggi, tetapi pemilik perusahaan atau pemegang saham itu pasti kaya kalau harga saham yang dipegangnya itu harganya semakin tinggi. Jadi, harga saham inilah sebagai indikator dari nilai perusahaan. Nah, apabila laba sebagai indikator dalam memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, pemilik perusahaan itu benar memperoleh laba tinggi, tapi belum tentu bertambah kaya karena efek dari accrual, yaitu laba akuntansi kita itu mengabaikan yang namanya time value of money. Untuk mengatur keuangan perusahaan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Sebuah perusahaan akan lebih berkembang jika Anda juga mengerti bagaimana peran akuntansi, manajemen, dan keuangan berfungsi dalam bisnis Anda. Pada dasarnya, fungsi keuangan dalam perusahaan ini erat hubungannya dengan pendanaan perusahaan itu sendiri. Atau dalam kata lain, tujuan dari manajemen keuangan ini adalah memaksimalkan atau memberikan nilai tambahan terhadap aset-aset yang dimiliki perusahaan. Tujuan dari manajemen keuangan telah terlibat dalam proses penilaian yang dilakukan oleh pasar uang. Tujuan utama yakni memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Adapun menurut para ahli, berikut ini merupakan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu 1.
memaksimalkan keuntungan. Seorang manajer keuangan harus memiliki pertimbangan yang tepat supaya dapat memaksimalkan keuntungan sebuah perusahaan. Maka dari itu, ia harus memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan pasar uang agar dapat mengambil keputusan dengan baik. Menjaga arus kas sebuah perusahaan harus memiliki arus kas atau cash flow yang baik guna melakukan pembiayaan terhadap kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari. Misalkan saja seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. 3. Mempersiapkan struktur modal. Dalam sebuah perusahaan untuk mengembangkan usaha dibutuhkan modal, maka dari itu tugas seorang manajer keuangan yakni dapat memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar dapat seimbang. 4. Pemanfaatan keuangan yang tepat. Seorang manajer keuangan harus mampu memanfaatkan keuangan secara optimal sehingga menghindari kerugian yang tidak perlu. 5. Memaksimalkan kekayaan. Salah satu tanggung jawab manajer keuangan adalah membagikan dividen kepada pemegang saham. Maka dari itu manajer keuangan harus mampu memaksimalkan kekayaan perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dari pasar saham. 6. Meningkatkan efisien. Manajer keuangan harus memiliki perhitungan yang tepat dalam segala aspek yang menyangkut bidang keuangan. Ia pun harus pandai dalam melakukan efisien agar semua departemen dapat bekerja dengan baik. 7. Kelangsungan hidup perusahaan. Sebuah perusahaan sangat bergantung pada manajer keuangan, maka dari itu kinerja dari manajer ini akan menentukan keuangan dari perusahaan. Jika salah mengambil keputusan dapat menyebabkan perusahaan merugi dan bangkrut. 8. Mengurangi resiko operasional dalam sebuah perusahaan. Manajer keuangan harus mampu peka untuk menilai berbagai resiko operasional yang akan terjadi. Maka dari itu segala mungkin kerugian bisa dihindari semaksimal. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai analisis kebijakan keuangan perusahaan. Yang pertama, mengenai kebijakan investasi. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan berarti juga produksi dari kapital atau modal barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Adapun bentuk-bentuk investasi ada 3 macam. Yang pertama, investasi tanah, investasi pendidikan, dan investasi saham. Yang pertama, investasi tanah. Investasi tanah diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah, harga tanah akan meningkat di masa depan. Yang kedua, investasi pendidikan. Investasi pendidikan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. Yang ketiga, investasi saham. Investasi saham diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja atau penelitian. Yang selanjutnya mengenai kebijakan dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Dividen dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah dividen tunai, yang kedua dividen saham, yang ketiga dividen properti, dan yang keempat adalah dividen interim. Yang pertama mengenai dividen tunai. Dividen tunai adalah metode paling umum untuk pembagian keuntungan. Dibayarkan dalam bentuk tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Yang kedua adalah dividen saham. Dividen saham cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki. Contohnya, setiap 100 saham yang dimiliki dibagikan 5 saham tambahan. Yang ketiga adalah dividen properti.
Dividen properti dibayarkan dalam bentuk aset. Pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan. Yang terakhir adalah dividen interim. Dividen interim dibagikan sebelum tahun buku perseroan berakhir.